Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di vlog kehidupan ya. Kali ini gue mulainya dari naik motor aja ya. Soalnya tadi gue juga buru-buru ya, buru-buru bungkus-bungkusin makanan. Bungkus-bungkusin makanan, maksud gue buat gue bekal gitu. Gue bawa bekal hari ini, jadi nggak perlu repot-repot beli makanan. Terus juga ya bawa minum. Kalau kemarin sama sekali gue nggak bawa bekal ya, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman gitu. Aduh, gue lupa lagi bawa kopi kan. Sambil ya vlog gue begini-begini aja bro, gitu sambil ngobrol-ngobrol lah. Barangkali ada yang bisa diobrolin gitu. Gue kalau nggak nge-vlog begini juga, gue emang dasarnya suka ngobrol di dalam helm gitu. Ngobrolin apa aja, misalnya lu lagi patah hati gitu, lu ngobrol sama diri lu sendiri gitu. Tapi pelong juga sih kalau menurut gue, pelongnya lumayan juga. Daripada lu diem aja kan, lu pendem perasaan lu, mungkin lu patah hati, sedih, lu diem aja gitu tuh nggak enak tau, kalau menurut gue ya. Bagi orang lain nggak tahu, mungkin ada yang sukanya diem, tapi kalau gue nggak enak, gue pasti ngomong aja dulu apa yang mau diomongin. Ada soang satu nih, buset. Goblok, sabar dong, gak usah ngegas gitu lah. Namanya ada soang, Panjul, ada binatang tuh, orang Jakarta tuh. Maksud gue gak semuanya, tapi sebagian ada yang begitu. Ada yang, maksud gue sabar bro, lu kan nggak tahu di depan orang tuh ada apaan tuh. Angsa, soang, lu klaksonin juga, dia mana mudeng. Klakson itu simbol interaksi sosial buat manusia, dia mana ngerti. Nah dia aja. Kalau dia tadi maksudnya mau ngelaksonin soang nih, bukan ngelaksonin gua, tapi gua ngerasanya kayak dia ngelaksonin gua. Masa dia nggak lihat ada soang ya kan, kalau ketabrak ya kan, gimana? Sabar dikit lah ya. Next kan tuh tadi. Ya gue sih nggak mau ngedas sih, cuma kalau lu pakai motor yang memang bisa kenceng, kalau bisa lebih kendalikan emosi lu gitu, lebih bisa kendalikan psikis lu, jangan lu arogan gitu. Jangan lu mau seenaknya sendiri di jalan. Ya, namanya jalan, kita mesti berbagi. Di situ ada siapa aja banget, ada binatang bahkan nih tadi lihat ya, ada orang jualan ya. Kita kudu pinter-pinter lah nahan emosi, dengan apa-apa itu digas, apa-apa klakson. Gue nonton vlog orang Jepang ya, orang Indonesia yang jadi warga negara Jepang. Kalau ada yang klakson gitu bisa berantem bro. Yang di klakson itu bakalan nantang. Itu maksud lo apaan kayak gitu? Sensitif ya. Itu kata dia sih, gue juga nggak tahu, gue nggak pernah ke Jepang. Doain aja kapan-kapan gue ke Jepang ya, bisa nge-vlog di sana kan seru juga. Cuma itu yang gue tahu dari vlog orang Jepang itu, jangan sembarangan klakson. Kalau di sini kan apa-apa klakson. Gue cenderung orang yang jarang klakson ya, kecuali kalau udah kebangetan banget, bahkan gue teriakin ya.
Kalau udah kebangetan banget, gue kejar, gue berhentiin. Soalnya kadang-kadang juga orang tuh merasa benar gitu, padahal kita yang benar, yang salah tetap, yang salah malah ngotot merasa benar. Ya gitulah realitanya. Intinya tuh kalau di jalan raya, kalau menurut gua ya, mawas diri aja ya, sensitif lah terhadap keadaan sekitar, sensitif lah sama keadaan sekitar. Kalau emang sekitar lo lagi macet gitu, sabar ya. Gitu aja. Gue juga bukan orang yang taat-taat banget sama peraturan lalu lintas, enggak. Gue nggak bilang gue taat buat peraturan lalu lintas. Cuma ya, kalau udah hubungan sama orang lain, sama orang lain gitu, dan mesti benar-benar diperhatikan gitu. Jangan lo cek aja hidup di masyarakat. Oke, kita ngomongin tentang gimana etika janjian sama temen aja. Kalau menurut gua nih, kalau misalkan lu nih punya ketidaksetujuan terhadap opini gua, yang nggak apa-apa gitu, tulis aja di komentar, ntar gua balas kok gitu. Jadi kita sama-sama diskusi. Gue sih nggak pernah merasa gue paling benar ya. Kalau ada yang emang berbeda pandangan sama gue, silakan gitu. Jadi balik lagi ke apa yang kan gue omongin, gimana sih etikanya yang baik kalau kita mau janjian ketemuan sama temen gitu ya. Ya kalau menurut gue yang paling krusial adalah pertama, lo mesti kasih dia informasi berapa lama lo bisa ketemuan sama dia gitu. Dia akan gue bahas karena ini penting. Misalnya nih lo temuan sama temen lo, teman lo dari jauh gitu, dari rumahnya jauh gitu ya, dari tempat pertemuan ya, atau tempat ketemuan ya, sama aja lah ya, jauh. Cuma tiba-tiba pertemuannya nggak seperti yang dia harapkan. Artinya pertemuannya itu cuma 10 menit misalnya, atau setengah jam. Nah, durasi pertemuannya itu nggak sebanding dengan durasi perjalanan dia dari rumahnya ke tempat ketemuan. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya harusnya dihindari. Jadi kalau lo ketemuan gitu sama temen lo, setidaknya lo bilang sama dia kalau lo cuma bisa stay di tempat ketemuan dalam 30 menit karena lo udah punya janji. Jangan lo bilang tuh ketika udah ketemuan gitu, ketika lo udah ketemu nih berdua nih sama teman lo, terus lo bilang, sorry ini sebenarnya gue ada janji lain. Nah itu nggak baik, karena itu bisa menjengkelkan orang tuh. Harapan dia bisa nongkrong sama lo lebih lama, nongkrong ngobrol-ngobrol sama lo lebih lama, akhirnya kan nggak terpenuhi gitu, dan lo bikin orang kecewa ya. Apalagi rumah dia jauh. Misalnya lo bayangin durasi perjalanan dia dari rumahnya ke tempat ketemuan 1 jam gitu, sementara ketemunya cuma setengah jam. Dia posisinya nggak tahu kalau lu punya janji lain dengan orang lain gitu ya. Itu pasti akan mengecewakan tuh.
Maka dari itu, kalau lo punya janji sama teman, pastikan berapa durasinya gitu. Lo bisa nongkrong sama dia gitu, lo bisa bilang sama dia, gue free kok, kosong kok gitu. Jadi mau sampai jam berapa gue oke aja gitu. Bisa ngomong gitu. Bisa juga ngomong kalau memang ada apa namanya, janji lain, gue tuh bisa nih paling cuma setengah jam tuh. Selepas itu gue ada janji lain soalnya, ada acara lain. Itu juga bisa jadi opsi kalau emang lu ada janji lain. Tapi jangan lu nggak bilang, kemudian tahu-tahu lu ada janji sama orang lain. Nah, itu jadi masalah ya. Kadang-kadang itu jadi problem juga, itu jadi pemantik konflik juga. Jangan sampai kayak gitu, karena kalau dia tahu lu cuma bisa stay setengah jam, ngapain dia harus jauh-jauh datang kan? Kecuali urusan bisnis, ya enggak? Urusan bisnis, cuman lu temen lu mau beli sesuatu dari lu, nggak ada masalah kalau kayak gitu, ya kan? Tapi kalau urusannya bersosialisasi, bergaul gitu ya, main, ngopi, makan, ya kalau bisa ya dipastikan durasinya sehingga orang nggak kecewa gitu. Itu penting sih. Yang kedua ya tepat waktu, betul lah. Seenggaknya kalau lo nggak tepat waktu, lo kabarin temen lo. Jangan sampai temen lo kayak orang bego, nggak ada kabar gitu. Kayak gitu aja sih, gue sharing aja karena gue kan juga pernah ngalamin gitu beberapa kali ketemuan sama orang, sama temen ya. Rumah gue jauh kebetulan kan, rumah gue tuh deketnya malah ke Bekasi gitu daripada ke Jakarta. Di sana kali sampai tempat ketemuan, waktu ketemuan cuma 15 menit. Ya lu bayangin aja lah sendiri kan, itu udah capek-capek jalan gitu, ngabisin bensin, coba meluangkan waktu ya. Mungkin aja tuh orang ya, temen lu juga sebenarnya meluangkan waktu buat lu ya. Mungkin dia ada arisan keluarganya, tapi akhirnya dibatalin karena pengen ketemu lu. Tapi ternyata pas ketemu lu juga punya janji ya, durasi pertemuannya juga nggak sebanding sama pengorbanan dia gitu. Jadi kalau bisa ya dipastikan aja durasi gitu. Itu udah nyampe Kelapa Dua nih, biasanya banyak ciwai asik. Kalau sore-sore gini harusnya lebih telat pasnya, cuma gak tahu sih udah kelar apa belum. Nah ini nih ciwai nih, biasanya di ciwai rame ciwai rame biasanya nih. Agak ada ya, ada lagi libur bener ya, soalnya swasta sama negeri beda sih libur. Jadi negeri selesai, swasta baru libur, nggak connect gitu. Gue tentu sama temen gue juga kagak nyambung jadwalnya. Jadi kalau mau jalan-jalan susah ngomong jadwalnya. Nah itu sih, sabar matang juga mati, berisik banget. Kalau yang namanya macet ya macet.
itu kelihatan nggak di kamera ya, cantik banget itu ciwai itu. Aduh, jadi pengen nikahin, asik. Itulah bentuknya pakai kaca helm yang nggak ada gelap ya. Jadi kalau ngeliatin ciwai itu enak. Ciwai banyak ciwai di sini tuh. Kalau berangkat ngajar tuh jadinya ya lumayan ada ciwai-ciwai bundar ya. Meskipun mungkin nggak seaduhai ciwai-ciwai UI. Banyak nih sekarang. Dulu tuh nyari-nyari loh di sini, nggak nemu-nemu. Sekarang banyak banget. Di sana tadi tukang bunga, di sini tukang bunga lagi. Dulu waktu masih punya ciwai, masih nyari bunga, bikin surprise. Nggak taunya diselingkuhin. Aduh, bangke. Ya gitulah hidup bro. Namanya pacaran tetap aja dilanda ketidakpastian. Nggak ada tuh namanya pacaran terus lu punya kepastian tentang komitmen. Ya bullshit man. Gue diselingkuhin aja udah berapa kali, udah banyak deh, nggak ada hitungan. Gue boleh tanya temen gue, soalnya gue curhat juga ke temen gue. Tapi ya udahlah ya. Hal-hal yang kayak gitu bisa bikin kita jadi kuat ya. What doesn't kill you makes you stronger. Ya asik dah. Kayak nggak membunuh lu, ya bisa membuat lu jadi lebih kuat ya. Lebih tegar, lebih kokoh, lebih teguh, asik. Sah dengan gitu lebih koyak nih. Nggak boleh panen dah. Ketemu orang Myanmar lagi. Lu orang Myanmar lagi datang. Asik dah, orang Myanmar lagi nih. Sombong orang Myanmar nggak diparkirin gua. Oke teman-teman, segitu aja vlog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya ya. Mohon maaf kalau vlognya itu ngebosenin gitu ya. Mudah-mudahan nggak ngebosenin lah. Makin lama tuh makin bagus gitu vlog gua ke depannya gitu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.